Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah taala akan kita lanjutkan bahas kitab Mukhtasar Kitab As-Siyam yang diringkas oleh Syekh Al-Muhanna hafizallahu taala dari kitab Syarhul Mumti' li Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Ucapan sang penulis, wa ta'khiru suhurin, mengakhirkan sahur. Disunnahkan bagi kita untuk mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Famathalan, contohnya adalah idza kana yakfihi rubu'u sa'atin, apabila seseorang cukup 1/4 jam fi suhur, untuk bersahur. Nah, waktu subuh anggap jam 5, maka 1/4 jamnya adalah 4:45. Fasunnatu ayatasahharu idza baqiya rubu'u sa'atin. Maka sunnahnya adalah seseorang bersahur ketika tersisa 1/4 jam menuju waktu subuh. Wa idza kana yakfihi 5 daqa'iq, akan tetapi jika waktu sahurnya cukup 5 menit, maka dia bersahur. Nah, disitulah sunnahnya. Idza baqiya 5 daqa'iq. Nah, jika tersisa 5 menit. Nah, jadi di sini kapan sunnah sahur itu, kapan waktunya? Nah, itu tergantung kondisi seseorang. Apabila seseorang cukup 5 menit, maka 5 menit itu sunnah baginya. Tapi ada orang yang cukup baginya itu 1 jam. 5 menit enggak cukup. Nah, yang cukup baginya berapa jam? 1 jam. Nah, maka di sini dia disunahkan untuk bersahur. Nah, jadi kembali kepada kondisi masing-masing. Qauluhu, ucapan sang penulis, wa ta'jilu fitrin, menyegerakan berbuka. Wa dalilu sunniyah, dan dalil sunnahnya adalah al-mubadarati ilal iftar, menyegerakan berbuka. Nah, dan dalil sunnahnya menyegerakan berbuka adalah ucapan Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia itu akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka, yaitu kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ucapan sang penulis, ala rutabin, berbuka dengan rutab. Rutab ini jamaknya adalah rutobat. Apa itu rutab? Huwa tamrul layyin, kurma yang masih lunak, alladzi lam yabis, yang belum kering. Wa kana fi zamanin madha la yatasanna. Zaman dahulu rutab itu tidak didapatkan kecuali di waktu-waktu tertentu. Minas sana, di sepanjang tahun. Ammal an, adapun sekarang, fa fi kulli waqtin yumkin an tuftira ala rutabi walhamdulillah. Adapun sekarang, kata sang penulis, di setiap waktu engkau mungkin bisa berbuka dengan rutab. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, fa in udima fatamrun, apabila tidak ada rutab, maka dengan tamar. Tamar ini jamaknya tumur. Apa itu tamar? Wa huwal yabis, kurma yang kering, awil mujabban, atau mujabban. Apa itu mujabban? Yakni al-maknuz alladhi sara kal jubni, kurma yang disimpan. Tamar itu kurma yang disimpan kemudian dipres, alladhi sara kal jubni, yang berubah seperti keju. Murtabitan ba'duhu bi ba'din, yang mana tatkala dipres, disimpan sekian lama, maka kurma tadi seperti keju. Nah, kenapa dikiaskan seperti keju? Karena dia lengket satu sama yang lainnya. Makanya kalau kita beli kurma itu lengket dia. Nah, saling menyatu satu dengan yang lainnya. Qauluhu fa in udima fama'un. Nah, apabila enggak ada tamar, enggak ada rutab, apakah kita enggak berbuka? Kita berbuka. Maka kita berbuka dengan air. In udima tamru fal ma'u li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Artinya adalah apabila seseorang tidak mendapatkan tamar, maka dia berbuka dengan air. Karena Nabi SAW mengatakan, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin.
Jika salah seorang dari kalian berbuka, maka hendaklah dia berbuka dengan tamar. Apabila tidak mendapatkan tamar, maka hendaklah dia berbuka dengan air. Fa innahu tahurun, karena air itu sifatnya mensucikan. Nah, fa in lam yajid ma'an, nah enggak ada air. Wala syaraban, enggak ada minuman yang lain. Wala ta'aman, enggak ada makanan. Nah, lalu bagaimana kita berbuka? Fa innahu yanwil fitra biqalbi. Maka seseorang itu hendaknya berniat untuk berbuka di dalam hatinya. Nah, maka dalam mazhab Hambali, sebagaimana kita pernah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di antara pembatal puasa dalam mazhab Hambali adalah niat. Tatkala seseorang berazam, bertekad untuk berbuka, maka dia sudah dianggap berbuka. Ucapan sang penulis, wa yustahabbul qada'u mutatabi'an, dianjurkan mengqada puasa Ramadan dengan berurutan. Nah, dengan bersambung ya. Yustahabbu tatabu' li thalathati awjuh. Nah, kenapa qada itu dianjurkan secara berurutan? Nah, karena 3 alasan. Yang pertama, anna hadza aqrabu ila musyabahatil ada. Karena mengqada puasa berurutan itu sama bentuknya tatkala dia melakukan puasa yang dia qada. Contohnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan enggak ada bulan Ramadan tanggal 1 puasa, 2 enggak puasa, 3 puasa, 4 puasa, enggak ada. Nah, maka bulan Ramadan itu semuanya bersambung. Tatkala kita qada, nah kalau kita menyambung qada kita terus berurutan, itu seperti kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang juga bersambung. Nah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, annahu asra'u fi ibra'idz dhimma. Qada secara berurutan lebih cepat menggugurkan kewajiban kita. Nah, hutang Ramadan itu adalah qada Ramadan itu adalah hutang yang harus segera kita selesaikan karena itu adalah tanggungan kita. Nah, kewajiban kita yang harus kita selesaikan. Yang ketiga, annahu ahwatu, lebih hati-hati. Wa yanbaghi ayyubadira bihi ba'da yaumil 'id, dan hendaknya seseorang kalau memiliki hutang puasa, bersegera mengqada puasanya setelah hari Id. Li'anna hadza asra'u fi ibra'idz dhimmah. Karena ini lebih cepat untuk menggugurkan kewajiban dan lebih hati-hati. Ucapan sang penulis, wala yajuzu ila ramadhana akhar. Tidak boleh mengakhirkan Ramadan sampai Ramadan yang akan datang tanpa uzur, enggak boleh. Maksudnya adalah mengakhirkan qada Ramadan sampai datang Ramadan yang akan datang, sampai Ramadan berikutnya. Min ghairi udrin. Dan ini dilakukan tanpa ada udzur, enggak sakit, enggak nifas, enggak hamil, enggak menyusui, tapi memang semata-mata dilalaikan. Contohnya adalah ayyakuna maridan, kecuali orang yang udzur itu apa? Seseorang itu sakit, bersafar dan yang lainnya. Nah, maka kalau ada udzur boleh diakhirkan, tapi kalau tidak ada udzur tidak boleh diakhirkan qada puasa Ramadan. Hal yasihhu siyamu tatawwu'i qabla al-qada, sahkah? Nah, ini ada pembahasan baru, puasa sunnah sebelum melakukan qada Ramadan. Itu apa hukumnya, sah atau enggak? Yang pertama al-madhhab Hambali mengatakan la yasihhu tatawwu' qabla ayyaqdil insan. Tidak sah puasa sunnah. Nah, ini puasa sunnah ya secara umum sebelum seseorang mengganti puasa Ramadannya. Ma'alaihi, yang diwajibkan atasnya, bal ya'tham, bahkan dia berdosa. Jadi yang pertama ini enggak sah. Nah, puasa sunnahnya sebelum dia mengganti apa yang diwajibkan kepadanya berupa puasa Ramadan, bahkan dia berdosa. Yang kedua, pendapat yang kedua, wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila jawazi dzalik. Sebagian para ulama berpendapat bahwasanya boleh puasa sunnah dulu sebelum melakukan qada puasa Ramadan. Malam yadhiqil waktu, selama waktunya tidak sempit. Wa hadzal qaul azhar wa aqrabu lis-shawab. Nah, dan ini adalah pendapat yang lebih jelas, yang lebih nampak, wa aqrabu lis-shawab, dan yang lebih dekat kepada kebenaran. Dan ini adalah tarjih dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Lakinnal aula ay yabda'al bil qada hatta law marra alaihi 'ashru dzulhijjah. Akan tetapi yang lebih utama, dia memulai qada puasanya walaupun datang 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi Syawal dia enggak qada, kemudian Dzulqa'dah enggak qada, kemudian di bulan Dzulhijjah
Nah, dia mulai ingin mengqadha. Nah, kemudian sudah datang 10 Dzulhijjah. Nah, sampai 9 tentunya sunahnya 1 sampai 9 atau tanggal 9 saja puasa Dzulhijjah, maka di situ dia ingin mengqadha. Maka walaupun datang puasa 9 Dzulhijjah, maka dia tetap dianjurkan untuk berpuasa qadha Ramadan pada hari-hari 9 tersebut. Kenapa? Karena hari 10 enggak boleh puasa, maka 1 sampai 9 saja. Fi hadil ayyam, pada hari-hari ini, wa rubbama tudriku ajral qadha. Nah, ketika dia puasa qadha pada hari-hari 10 Dzulhijjah atau 9 Dzulhijjah, maka bisa jadi dia mendapatkan pahala puasa qadha dan pahala puasa sunnah. Nah, wa ala fardi annaka la tudriku illa al-qadha. Dan misalnya kamu tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya puasa Ramadan saja. Wa ajra siyam, fa innal qada'a afdal. Maka tentunya pahala puasa qadha itu lebih afdal daripada kita mendahulukan melakukan puasa sunnah. Wa huna mas'alatun yang bagi atanabbuhu laha. Di sini ada masalah yang penting harus diperhatikan. Wahia, yaitu bahwasannya annal ayyam as-sitta, puasa 6 hari di bulan Syawal, la tuqaddamu ala qada'i ramadana falau qaddamta ala al-qada' sarat naflan mutlaqan. Kalau engkau mendahulukan puasa 6 hari dibandingkan mengerjakan puasa qada', nah, maka puasa 6 hari tadi di bulan Syawal menjadi puasa mutlak saja. Menjadi puasa mutlak. Karena hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikuti puasa Ramadan yang sudah full 6 hari setelah itu 6 Syawal, maka pahalanya seperti pahala puasa sunnah 1 tahun. Pahalanya seperti pahala puasa 1 tahun. Nah, jadi waman kana alaihi qadha. Jadi orang yang memiliki kewajiban untuk mengqadha, maka dia tidak pas dikatakan puasanya itu full 30 hari atau 29 hari. Maka ini jelas, orang yang memiliki qadha puasa Ramadan, dia enggak dianggap dia full puasa Ramadannya. Wa qad yazunnu ba'du talabatil ilmi, dan terkadang sebagian penuntut ilmu itu mengira annal khilaf as-sabiq, bahwasannya ada khilaf yang disebutkan sebelumnya, boleh enggak puasa sunnah sebelum melakukan puasa qadha? Boleh kalau puasa sunnah. Adapun puasa 6 hari, nah sebagian penuntut ilmu mereka mengatakan bahwasannya hal ini berlaku juga pada puasa 6 hari. Nah, puasa sunnah yang tadi terjadi khilaf itu juga berlaku pada puasa 6 hari sebelum melakukan puasa qadha. Mereka mengatakan ini juga berlaku. Sah 6 hari sebelum melakukan qadha. Tapi Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan walaisa kadzalik. Tidak demikian. Nah, tidak demikian. Jadi berbeda. Nah, kenapa? Karena puasa 6 hari itu ada syaratnya. Kalau ingin puasa 6 hari di bulan Syawal, syaratnya apa kata Nabi SAW? Harus menyelesaikan qadha Ramadan. Baru setelah itu seseorang melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka ini pendapat yang lebih rajih. Wallahu ta'ala alam bissawab. Qauluhu, ucapan sang penulis, fa in fa'ala, jika diakhirkan qadha sampai datang Ramadan selanjutnya, fa'alaihi ma'al qadha, maka dia wajib mengqadha. Nah, qadhanya itu sampai datang Ramadan selanjutnya, jika dia akhirkan maka dia wajib qadha. It'amu miskini likulli yaumin, miskinin likulli yaumin, dan memberi makan 1 orang miskin setiap harinya. Nah, memberikan makan 1 orang miskin setiap harinya. Maksudnya adalah lau akhara shaumal qadha ila ma ba'da Ramadan tsani. Nah, apabila seseorang mengakhirkan puasa qadha hingga datang bulan Ramadan selanjutnya, maka dia berdosa. Kana athiman wa alaihi ma'al qadha it'amu miskinin likulli yaumin. Maka dia wajib mengqadha dan memberi makan 1 orang miskin setiap harinya. Dia jadi wajib qadha 1 Ramadan contohnya, nah dia batal. Maka di tanggal 2 Syawal dia di situ qadha, maka dia wajib juga memberikan makan 1 orang miskin. Nah, kenapa dia wajib qadha? Karena qadha itu adalah hutang yang menjadi tanggungannya. Nah, kalau seandainya dia enggak melakukan qadha, nah, kemudian datang Ramadan berikutnya,
maka dia tetap diwajibkan mengqadha. Nah, kenapa dia memberi makan? Alasannya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, fajabron lima akhalla bihi min tafitil waqti al-muhaddad. Karena untuk memperbaiki kekurangan karena dia melalaikan dari waktu yang ditentukan. Seharusnya dia bisa qadha tapi dia malah lalai di situ. Sehingga datang Ramadan berikutnya. Nah, maka inilah sebabnya kenapa dia qadha tadi jelas. Nah, kemudian kenapa dia memberi makan satu orang miskin setiap harinya? Karena dia melalaikan puasa qadha dari waktunya dan itu tanpa udzur. Fa yut'imu an kulli yaumin, maka dia wajib memberi setiap harinya satu orang miskin, yaqdihi miskinan. Satu harinya dia mengqadha satu orang miskin. Nah, jadi dia qadha, kemudian dia juga memberi makan satu orang miskin. Kemudian waqad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bil it'ami ma'al qada fi man akhkhara ila ma ba'da Ramadan lakinnahu dha'ifun jiddan. Diriwayatkan. Nah, di sini lafaznya adalah ruwiya, menandakan hadis itu dhaif. Kalau rawa biasanya itu sahih. Nah, wallahu alam ruwiya ini sighat tamrid ya, sighat tamrid. Nah, maka di sini hadisnya dhaif. Yang benar biasanya adalah rawa, bukan pakai lafaz ruwiya. Bahwasanya Nabi SAW itu diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau memerintahkan untuk memberi makan dan qadha bagi orang yang mengakhirkan qadha puasa Ramadan, bagi orang yang mengakhirkan qadha puasa Ramadan sampai datang Ramadan selanjutnya. Sampai datang Ramadan selanjutnya. Lakinnahu dha'ifun jiddan. Tapi hadis ini lemah sekali. Lidah, oleh karena itu, maka yang benar kata Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah dalam masalah ini bahwasannya seseorang yang mengakhirkan qadha puasa Ramadan, dia tidak wajib, tidak ada kewajiban baginya kecuali hanya mengqadha puasa saja. Faqat, kecuali hanya mengqadha puasa saja. Wala kafarata alai, dan enggak ada kafarah. Nah, illa annahu ya'sam bitakhir, akan tetapi dia berdosa karena mengakhirkan puasa qadha. Jadi ini tarjih, pendapat yang benar dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwasannya seseorang yang mengakhirkan qadha puasa Ramadan maka dia hanya diwajibkan qadha saja. Dan ini tentunya orang yang melalaikan. Adapun karena udzur lain cerita, enggak jadi masalah. Tapi kalau dia melalaikan maka dia hanya wajib qadha saja. Memberi makan satu orang miskin enggak wajib dan enggak ada kafarah, hanya saja dia berdosa karena sudah melalaikan hutangnya. Ucapan sang penulis, qauluhu wa in mata walau ba'da Ramadan akhar. Apabila seseorang meninggal sedangkan dia masih memiliki hutang qadha ba'da an akharahu fa innahu laisa alaihi illa it'amu miskin. Nah, kalau seseorang meninggal sedangkan masih memiliki hutang qadha setelah dia mengakhirkannya, sampai datang Ramadan selanjutnya, maka tidak ada kewajiban baginya. Tidak ada kewajiban baginya kecuali hanya memberi makan orang miskin saja. Karena qadha baginya tidak bisa dia lakukan. Ini pendapat madhab. Seseorang yang meninggal kemudian dia akhirkan qadhanya, dia biarkan saja sehingga datang Ramadan berikutnya. Kemudian dia meninggal. Nah, maka enggak ada kewajiban di situ untuk mengqadha. Nah, hanya saja dia wajib memberi makan satu orang miskin. Tentunya ini dilakukan oleh walinya. Nah, kenapa? Karena dia sudah meninggal. Dia belum ada keinginan untuk mengqadha. Beda ceritanya kalau dia berazam besok saya qadha, kemudian dia meninggal. Nah, ini beda cerita. Tapi yang di sini kasusnya yang disebutkan apabila seseorang meninggal sedangkan masih memiliki hutang qadha, maka dia enggak wajib dibayarkan hutangnya oleh walinya. Ini pendapat madhab. Ucapan sang penulis, waman mata wa alaihi shaumun, barang siapa yang meninggal dan dia memiliki hutang puasa nazar, maka dianjurkan bagi walinya untuk mengqadha puasa untuk orang tersebut, yaitu mempuasakan diri untuk orang tersebut. Jadi ayah meninggal dan anak masih hidup, anak ini membayarkan hutang ayahnya dengan cara
berpuasa dan niatnya untuk ayahnya. Dan tidak wajib, hanya dianjurkan saja untuk berpuasa atas nama ayahnya. Nah, kenapa dianjurkan bagi wali melakukan qada untuk sang mayit berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, ucapan Nabi SAW, man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyyu. Barang siapa yang meninggal dan dia masih memiliki hutang puasa Ramadan, maka puasa nazar atau puasa yang lain, puasa wajib, maka yang mempuasakannya adalah walinya. Wa hadza khabarun bi ma'nal amr. Di sini sebenarnya bentuk hadisnya itu adalah kabar yang bersifat perintah. Nah, jadi walaupun khabar tapi maksudnya adalah perintah. Nah, khabar urida bihil amr. Nah, jadi lafaz hadisnya sebenarnya adalah man mata wa alaihi shaum falyasum. Nah, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, seorang wali berpuasa untuk mayit yang sudah meninggal. Yang kedua, bahwasanya ada seseorang atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, bahwasannya ibuku meninggal. Nah, dan dia masih memiliki hutang nazar. Apakah saya berpuasa untuk ibuku?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Na'am, berpuasalah." Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dan akhrajahu Muslim. Nah, fa in qala qail, nah ini bentuk i'tirad ya, bantahan. Bagaimana kalau ada orang yang mengatakan hadis sama anhu waliyyu. Nah, berpuasalah seorang wali untuk mayit tersebut. Nah, amrun wal amru yaqtadil wujub. Nah, dalam hadis ini kan bentuknya perintah. Sedangkan perintah menunjukkan kewajiban, famal ladzi sarafahu 'anil wujub. Nah, karena hukum asal dalam hadis itu wajib, maka apa yang menjadikan hadis itu menjadi istihbab. Nah, yang memalingkan hadis itu dari wajib tadi apa? Al-jawab sarfuhu 'anil wujub. Yang memalingkannya dari wajib menjadi mustahab adalah, nah ini jawabannya firman Allah Ta'ala, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Maka ayat inilah yang memalingkan hadis tadi dari wajib menjadi mustahab. Masalah, apabila seseorang meninggal dan dia masih memiliki hutang puasa Ramadan, apakah wajib bagi wali untuk mengqadha atas namanya? Nah, yang sahih, yang benar adalah bahwasannya apabila seseorang meninggal dan dia masih memiliki hutang puasa Ramadan, bi asli syar'i, yang wajibnya itu memang datang dari syariat. Nah, ini beda. Ada kewajiban yang datang dari syariat. Puasa itu syariat mewajibkannya, ada yang mewajibkan dirinya sendiri. Nah, yang diwajibkan syariat apa? Puasa Ramadan. Dan yang diwajibkan atas dirinya sendiri adalah puasa nazar. Fa inna waliyahu yaqdihi anhu. Maka di sini walinya juga mengqadha untuknya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, barang siapa yang meninggal dan masih meninggalkan hutang puasa, maka walinya berpuasa untuk namanya atau atas namanya atau atasnya. Nah, jadi di sini nakiratun fi siyaqi syarti. Jadi di sini adalah nakiro dalam bentuk syarat. Nah, ini bentuk syaratnya man mata, siapa yang meninggal. Nah, maka nakironya di sini yufidul umum. Nah, maka artinya puasa apa saja. Puasa apa saja. Jadi apa saja puasa yang ditinggalkan oleh mayit, maka hendaknya walinya mengqadha untuknya. Nah, dan kalimat saum di sini nakiro, ghairu muqayyadatin bi shaumin muayyan, tidak terikat dengan puasa tertentu. Lakin mata yalzamuhu shaum, akan tetapi kapan seorang wali dianjurkan mempuasakan untuk sang mayit? Maka jawabannya adalah wali dianjurkan mempuasakan untuk mayit jika si mayit ini mampu untuk melakukan qadha puasa tapi dia tidak kerjakan. Contohnya adalah seseorang yang memiliki hutang puasa Ramadan 5. Nah, di tanggal 2 Syawal dia itu bisa melakukan qadha. Dia ingin melakukan qadha tapi enggak dia kerjakan.
Nah, dia mampu tapi dia nggak kerjakan. Kemudian di tanggal 3 dia meninggal. Di tanggal 3 dia meninggal, maka di sini walinya hanya wajib membayarkan hutang puasa Ramadan main itu hanya satu saja. Kenapa? Karena yang satu dia mampu nggak dia kerjakan. Adapun yang 4, yang 2 sampai seterusnya, tadi totalnya 5, yang satu dia di tanggal 2 nggak kerjakan, dia meninggal di tanggal 3, maka dia wajib membayar tanggal 2 saja. Nah, tanggal 2 saja dia wajib membayarkan hutang si mayit. Adapun tanggal 3 dan seterusnya sampai 5 puasa, maka wali nggak wajib memberikan kemampuannya untuk berpuasa untuk si mayit, nggak wajib. Yang wajib hanyalah memberikan makan kepada orang miskin jumlah hutang kodoknya tadi yang sisa yang dia nggak mampu karena sudah udzur. Nah, jadi orang yang memiliki hutang 5, saya ulangi, hutang 5. Tanggal 2 Ramadan, dia bolong. Tanggal 3 bolong, 4 bolong, 5 bolong, 6 bolong, 7 bolong. Kemudian ketika di tanggal 2 Syawal, dia mampu untuk mengqadha, tapi dia nggak kerjakan. Nah, tanggal 2 dia mampu, tapi nggak dia kerjakan. Akhirnya di tanggal 3 meninggal. Tanggal 2 tadi belum puasa, tanggal 3 sudah meninggal. Maka ketika dia mampu nggak dia kerjakan, hanya ini saja yang dia bayarkan. Adapun seterusnya, ini tidak wajib. Kenapa? Karena mayit sudah meninggal. Nah, orang tadi dia sudah meninggal, maka walinya memberikan makan sebanyak hutang tersebut. Nah, siapa walinya? Walinya itu adalah orang yang lebih dekat kepada si mayit, yaitu dalam ahli waris. Qauluhu au hajjun, ucapan sang penulis, atau haji. Artinya adalah apabila orang yang meninggal dan masih memiliki hutang haji yang nazar, maka walinya menghajikan untuknya. Kemudian iktikaf, seseorang yang masih memiliki hutang iktikaf yang nazar kemudian dia meninggal, maka walinya menggantikan iktikaf tersebut. Kemudian sholat nazar juga, seperti seseorang yang melakukan sholat 2 rakaat karena Allah dan ini dia bernazar, kemudian dia meninggal dan dia belum sholat, maka dianjurkan bagi walinya melakukan sholat untuk orang tersebut berdasarkan pendapat yang dipilih oleh sang penulis Zadul Mustaqni'. Jadi selain puasa, selain haji, i'tikaf dan sholat nazar, semuanya nazar tadi boleh diqadha oleh walinya untuk orang yang meninggal tadi, tapi tidak wajib, hanya anjuran saja. Babu shaumi tatawwu', bab puasa sunnah. Ucapan sang penulis, disunnahkan untuk berpuasa ayyamil bid. Karena Nabi SAW mengatakan, Amara ayyusama al-yawmu thalithu asyara wa rabi'u asyara wal khamisu asyar. Nabi SAW memerintahkan agar berpuasa pada hari tanggal 13 dan 14 dan 15. Dan kenapa dinamakan dengan bid? Wa sumiyat bidan li bidadi layaliha. Karena malam itu menjadi putih atau terang karena sebab cahaya bulan. Nah, jadi di tanggal 13, 14, 15 itu adalah tanggal yang menuju puncaknya purnama. Jadi terang. Nah, kapan puncaknya? Pada tanggal 15. Wahiyya tughni an siyami thalathati ayyam, dan puasa ayyamul bid ini sudah mencukupkan seseorang untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Allati qala anha sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi SAW mengatakan berpuasa 3 hari di setiap bulannya, maka pahalanya seperti berpuasa sepanjang tahun. Berpuasa sepanjang tahun. Nah, kemudian puasa Senin dan Kamis. Nah, tingkatan puasa hari Senin lebih ditekankan daripada hari Kamis. Wa amal jumu'ah fala yusannu shaumu yaumiha. Adapun hari Jumat tidak disunnahkan untuk berpuasa pada hari Jumat, dan dimakruhkan hanya berpuasa pada hari Jumat saja. Dimakruhkan kalau hanya berpuasa pada hari Jumat saja. Dalilnya dari Nabi SAW, la tasumu yaumal jumu'ati illa an tasumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali kalian berpuasa sehari sebelumnya yaitu hari Kamis, dan berpuasa setelahnya yaitu hari Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Nabi SAW pernah mengatakan kepada salah seorang istrinya, yang mana salah seorang istrinya ini berpuasa pada hari Jumat. Nabi mengatakan, asumti ams,
kemarin puasa nggak hari Kamis? Enggak. Nah, besok puasa nggak pada hari Sabtu? Enggak. Maka dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, maka batalkanlah puasamu di hari Jumat ini. Dalil yang ketiga, la takhusu yaumal jumu'ati bisiyamin wala lailataha biqiyamin. Janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa, dan begitu juga malamnya jangan mengkhususkan untuk sholat malam. Adapun puasa hari Sabtu, faqila yubahu shaumuh. Ada ulama yang mengatakan puasa hari Sabtu hukumnya mubah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak boleh berpuasa kecuali hanya puasa wajib. Pendapat yang ketiga, boleh, akan tetapi tidak menyendirikan hari Sabtu saja untuk berpuasa. Dan ini adalah pendapat yang sahih. Nah, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, la tasumu yaumas sabti illa fi maftarada alaikum walau lam yajid ahadukum illa liha'a syajarin. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali atas apa yang diwajibkan bagi kalian. Walau lam yajid ahadukum, kalau seandainya seseorang di antara kalian tidak mendapatkan kecuali hanya kulit pohon, yakni fayakuluhu, maka makanlah. Maksudnya apa? Kalau nggak ada yang kalian dapatkan kecuali kulit pohon, ya makan. Maksudnya batalkanlah puasa kalian. Maka hadis ini adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah hadis itu sahih atau dhaif atau mansukh atau ghairu mansukh, hadisnya sudah dihapus atau belum dihapus, atau hadisnya syadz menyelisihi riwayat yang thiqah, atau hadisnya bukan syadz, dan apakah maksudnya hadisnya tidak boleh menyendirikan hari Sabtu tanpa berpuasa di hari Jumat dan hari Ahadnya. Nah, maka hadisnya terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Maka boleh pada hari Sabtu itu berpuasa dengan syarat tidak hanya di hari Sabtu saja. Adapun hari Ahad disunahkan berpuasa bagi sebagian ulama, dan sebagian lagi mereka memakruhkan berpuasa pada hari Ahad. Adapun orang yang menganjurkan berpuasa pada hari Ahad, faqala huwa yaumu 'idin lin-nasara. Hari Ahad mereka beralasan hari Ahad adalah hari Idnya orang-orang Nasara. Dan hari Id yakunu saumu aklin. Nah, dan hari Id maka akan menjadi hari makan dan minum. Nah, dan hari bergembira, hari bersenang-senang. Maka karena lebih utama, kenapa dianjurkan? Karena lebih utama untuk menyelisihi mereka. Jadi di hari Ahad, pendapat ulama di sini mengatakan hendaknya kita makan dan minum saja, jangan berpuasa, karena orang-orang Nasara mereka di situ di sini dianjurkan berpuasa pada hari Ahad untuk menyelisih orang Nasara. Kenapa orang Nasara pada hari Ahad, yaitu mereka makan dan minum bergembira, maka kita di situ berpuasa, tujuannya untuk menyelisihi mereka. Adapun orang yang memakruhkan, para ulama yang memakruhkan, maka mereka berpendapat as-shaumu na'un ta'zim lizaman. Berpuasa pada hari itu adalah bentuk pengagungan terhadap waktu. Nah ini, kalau tadi makan dan minum, berpuasa tujuannya menyelisih Nasara. Nah sekarang kalau kita berpuasa itu ada bentuk mentakzimkan waktu, mengagungkan waktu. Wa idza kana yaumul ahad yauma 'idin lil kuffar fa shaumu ta'zimun lahu. Nah, jika berpuasa pada hari Ahad adalah hari Id orang-orang kafir, maka berpuasa pada hari itu adalah bentuk pengagungannya. Nah, bagaimana ini? Menggabungkan pendapat yang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, jadi wal khulaso, kesimpulannya adalah bahwasanya hari Jumat dan hari Sabtu dan hari Ahad dimakruhkan berpuasa kalau hanya pada hari itu saja. Hari Jumat hanya hari itu saja, Sabtu hanya hari itu saja, dan Ahad pada hari itu saja, maka makruh hukumnya berpuasa. Adapun hari Senin dan Kamis berpuasa pada hari dua tersebut, maka puasanya sunnah. Ini ma'ruf insyaallah. Adapun yang ketiga, adapun puasa pada hari Selasa dan hari Rabu, hukum puasanya boleh. Tidak disunnahkan menentukannya dan tidak dimakruhkan. Jadi tidak disunahkan ya kita berpuasa hari Sabtu terus atau hari Selasa terus, ini tidak disunahkan. Tapi kalau ingin puasa mutlak di situ, nah maka diperbolehkan, atau puasa-puasa yang ada sebabnya karena Ayyamul Bid atau puasa 9 Dzulhijjah atau puasa yang lainnya.
Ucapan sang penulis disunnahkan. Nah, berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, full puasa Ramadannya, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahala puasanya seakan-akan berpahala puasa setahun penuh. Para ulama mengatakan, sebagian ulama fikih, dan yang lebih utama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal itu dikerjakan setelah Id. Nah, dan dilakukan hendaknya berurutan. Oleh karenanya yusannu ayyasuma fil yaumi tsani. Disunnahkan untuk berpuasa 6 hari itu pada tanggal 2. Nah, wa yutabi'aha, dan berurutan. Wa sayantahi fil yaumi tsamin min Syawal, sehingga puasa itu selesai pada hari ke-8 dari bulan Syawal. Wisammihil ammatu indana Idul Abror, dan dinamakan hari ke-8 itu bagi orang-orang awam. Nah, bagi sebagian masyarakat yang masih awam, bahwasanya hari raya pada tanggal 8 itu adalah hari raya orang-orang baik. Akan tetapi penamaan ini adalah penamaan bid'ah. Maka fahadzal yaum laisa 'idan lil abrar wala lil fujjar. Maka hari tanggal 8 Syawal itu bukan hari puasa untuk orang-orang baik ataupun untuk orang-orang yang jahat. Maka tidak ada penamaan-penamaan pada tanggal 8 bulan Syawal. Atau mungkin di sebagian tempat itu hari raya ketupat, atau sebagian tempat lagi hari raya besar. Maka tidak ada penamaan-penamaan tertentu. Karena hari Id itu cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan hari raya pekanan adalah hari Jumat. Wa shaumu syahrillahil muharram, dan berpuasa di bulan Allah yaitu bulan Muharram. Nah, disunnahkan. Nabi SAW mengatakan afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharramu. Puasa yang lebih utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah al-Muharram. Wa akaduhul ashir tsumma tasi'. Dan yang paling ditekankan puasa pada bulan Muharram adalah puasa tanggal 10 dan tanggal 9. Nah, hadhihi fi sunnah, dan ini adalah sunnah. Ayyasuma yauma Asyura. Nah, untuk berpuasa pada hari Asyura dan sehari sebelumnya yaitu hari Tasu'a. Mas'alatun hal yukrahu ifradul ashir. Apakah dimakruhkan kalau hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja tanpa berpuasa pada tanggal 9 Muharram? Sebagian ulama memakruhkan kalau hanya berpuasa pada tanggal 10 saja yaitu Yaumu Asyura. Nabi SAW mengatakan saumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu khaliful yahud. Hendaknya kalian berpuasa sebelum tanggal 10 Muharram atau setelah tanggal 10 Muharram dalam rangka menyelisihi Yahudi. Jadi tanggal 10 Muharram itu tanggal 9-nya juga puasa, tanggal 11-nya juga berpuasa. Tujuannya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari Asyura. Jadi kalau kita hanya pada hari Asyura saja, nah maka ini ditakutkan menyerupai perbuatan mereka. Maka lebih baik tanggal 9 puasa, tanggal 11 juga puasa. Wa qala ba'dul ulama la yukrahu walakinnahu la yahsulu 'ala al-ajri tam idza afradahu. Tidak dimakruhkan, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna karena dia hanya menyendirikan pada tanggal 10 saja. Nah, ucapan sang penulis wastis'u dzulhijjah, dan 9 hari bulan Dzulhijjah. Dalilnya adalah dianjurkan berpuasa di bulan Dzulhijjah tanggal 9. Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Nah, tidak ada hari-hari yang di dalamnya kalau dikerjakan amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah di dalamnya dibandingkan pada 10 awal Dzulhijjah. Wa shaumu minal amali shalih, dan berpuasa termasuk bagian dari amal soleh. Adapun yang diriwayatkan, nah ini pakai sigo tamrid. Adapun riwayat yang menyebutkan ruwiyah, nah ini tidak jelas hadisnya. Kebanyakan hadisnya hadis dhaif. Hadis yang diriwayatkan yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW lam yakun yasumul ashra. Tidak pernah Nabi SAW berpuasa pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka ini hanya kabar dari periwayat hadis saja. Nah, berdasarkan apa yang dia ketahui. Wa qaulur Rasul, tentunya ucapan Nabi SAW kita dahulukan
ala syai'in lam ya'lamhu rawi, daripada sesuatu yang tidak diketahui oleh rawi. Nah, di sini ada pertentangan hadis. Nabi SAW mengatakan di awal tadi 10 hari itu lebih dicintai beramal soleh di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari yang lain. Sedangkan periwayat hadis mengatakan, Nabi belum pernah berpuasa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Nah, maka ini hanya kabar dari rawi saja, sedangkan kita harus mendahulukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan sang penulis wa akaduhu Arafata, yang lebih ditekankan adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari puasa Arafah untuk selain jamaah haji. Nah, li ghairi hajin fiha. Nah, untuk selain jamaah haji. Nah, apa maksudnya? Nah, karena Nabi SAW melarang jamaah haji untuk berpuasa Arafah di hari Arafah. Wa hadzal hadits fihi nazarun lakin yu'ayyiduhu. Hadis ini harus dicek lagi. Nah, akan tetapi hadis itu dikuatkan oleh hadis lain. Bahwasanya manusia, para sahabat pernah mengeluhkan tentang puasanya Nabi SAW pada hari Arafah. Nah, jadi manusia, para sahabat pada waktu itu mereka keberatan berpuasa. Tapi melihat qudwahnya, suri tauladannya berpuasa, akhirnya mereka berpuasa. Tapi berat mereka. Nah, fa ursila ilai, kemudian dikirimlah utusan kepada Nabi SAW. Nah, biqadahin min labanin, dengan gelas yang berisi susu. Kemudian Nabi SAW meminum air tersebutnya. Awalnya beliau berpuasa, kemudian beliau berbuka, minum air. Duha yauma Arafata wan nasu yanzuruna ilaihi, di waktu duha pada hari Arafah, sedangkan manusia memperhatikan Nabi SAW. Sehingga jelaslah bagi para sahabat Nabi SAW itu tidak berpuasa. Walina hadza yaumu du'ain wa amalin wala siyama anna afdhala zamanid du'a. Dan terlebih-lebih lagi karena hari Arafah itu adalah hari untuk berdoa dan beramal soleh. Terlebih lagi bahwasanya hari Arafah itu adalah hari lebih utama untuk berdoa. Wa huwa akhiru hadzal yaum, dan akhir waktu pada tanggal 9. Fa idza shaumal insan, apabila seseorang berpuasa, nah ini alasannya, apabila seseorang berpuasa, fasaufa ya'tihi akhirul yaum, maka di akhir waktu, di sore harinya dia akan ditimpa rasa malas dan rasa capek. Walihada naqul, maka oleh karena itu kita katakan puasa bagi orang jamaah haji, puasa Arafah itu hukumnya makruh. Nah, adapun selain jamaah haji hukumnya sunnah muakkadatun, yaitu sunnah yang ditekankan. Qauluhu wa afdaluhu shaumu yaumin wa fitru yaumin, dan yang paling utama adalah berpuasa sehari dan berpuasa sehari. Nah, puasa sehari dan tidak puasa sehari. Nah, ai afdalu siyami tatawwu, artinya adalah puasa sunnah yang lebih utama, berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dalilnya adalah ucapan Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As. Nah, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Nah, fadzalika afdal, maka hal itu sebaik-baik puasa. Nah, karena puasa itu adalah puasa Nabi Dawud alaihi salam. Qauluhu wa yukrahu ifradu Rajabin bisawm, dimakruhkan menyendirikan bulan Rajab untuk berpuasa. Alalu hadza bi annahu min sya'airil jahiliyah. Para ulama memberikan alasan kenapa dimakruhkan menyendirikan puasa bulan Rajab, karena mengkhususkan puasa di bulan Rajab adalah bagian syiar orang-orang jahiliyah dahulu. Wa anna ahlul jahiliyah humul ladzina yu'azzimuna hadzal syahra. Karena orang-orang jahiliyah terdahulu mereka mengagungkan bulan Rajab. Adapun sunnahnya falam yarid fiha fi ta'zimihi syai'un wa lihadza qalu. Naam. Adapun sunnahnya tidak ada datang dari Nabi SAW tentang pengagungan bulan Rajab satupun hadisnya. Wa lihadza qalu, oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasannya setiap apa yang diriwayatkan tentang keutamaan berpuasa dan sholat pada bulan Rajab dari hadis-hadis, maka hadis-hadisnya itu adalah hadis-hadis yang dusta. Hadis dusta yang disepakati oleh para ulama tentang kedustaan hadis tersebut. Jadi dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk cari fulus. Qauluhu wal jumu'ah, hari Jumat. Nah, dimakruhkan berpuasa atau menyendirikan hari Jumat dengan berpuasa. Apabila seseorang berpuasa bersamaan
di hari yang lainnya maka tidak dimakruhkan. Contohnya seseorang berpuasa di hari Jumat tapi hari Kamisnya dia juga berpuasa. Nah, wa in shamaha wahdaha la litakhsis lakinna li'annahu waqtu faraghihi. Seseorang yang berpuasa hari Jumat bukan karena hari Jumat tapi karena waktu luangnya di hari Jumat. Nah, fa'indi, maka bagi saya, menurut saya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ada keraguan dalam hukumnya. Beliau ragu-ragu. Nah, wa zahir yang nampak menurut Syekh Utsaimin, insyaallah annahu la yukra wa annahu la ba'sa. Menyendirikan hari Jumat bukan karena hari Jumat, maka insyaallah tidak dimakruhkan dan tidak mengapa. Ini tarjih dari beliau rahimallahu taala. Wa Sabtu, dan hari Sabtu dimakruhkan berpuasa di hari Sabtu dengan menyendirikan berpuasa di hari Sabtu hukumnya makruh. Adapun menggabungkan dengan hari Jumat maka enggak mengapa. Seseorang berpuasa pada hari Sabtu dan hari Jumatnya juga berpuasa, maka ini boleh. Qauluhu wa syak. Nah, dimakruhkan berpuasa pada hari syak, pada hari yang diragukan. Dan ini, hari syak itu menurut pendapat yang benar adalah hari ke-30 bulan Sya'ban. Nah, 30 bulan Sya'ban, idza kana fis sama ma yamna'u ru'yatal hilal wa amma idza kanatis sama'u sahwan falaysa bisyak. Apabila kondisi langit itu ada yang menghalangi dari melihat hilal, maka ini hari syak. Tapi kalau langit itu cerah, tidak ada yang menghalangi dari melihat hilal, maka tidak dinamakan dengan hari syak. Apakah berpuasa hari syak itu makruh sebagaimana yang diucapkan oleh sang penulis atau haram? Nah, terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya puasa di hari syak itu haram dan ada yang memakruhkan. Dan pendapat yang lebih benar adalah tarjih dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, anna shaumahu muharramun. Berpuasa pada hari syak itu hukumnya haram. Idza qusida bihi, apabila tujuannya untuk hati-hati dalam memasuki Ramadan, maka ini enggak boleh. Tanggal 30 enggak kelihatan hilal, mendung, maka dia berpuasa. Nah, kenapa? Karena takut besok sudah bulan Ramadan, sudah tanggal 1 Ramadan, maka ini tidak boleh. Karena dia ragu-ragu dalam masalah niat, bukan dalam menentukan bulan Ramadan. Nah, sebagaimana yang kita bahas di awal-awal pertemuan. Nah, mana dalilnya? Dalilnya ucapan Nabi SAW kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia sudah bermaksiat faqad asa Abul Qasim. Dia sudah bermaksiat kepada ayahnya Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ucapan Nabi SAW, jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Kecuali seseorang yang sering berpuasa, kebiasaannya berpuasa, maka dia tidak mengapa berpuasa. Berpuasalah. Ucapan sang penulis, wa yahrumu shaumul aidain. Dimakruhkan berpuasa di 2 hari Id. Dalilnya adalah bahwasanya Nabi SAW melarang berpuasa di 2 hari Id. Nah, dan yang kedua dalilnya, ulama bersepakat tidak boleh berpuasa pada hari 2 hari Id, hukumnya haram. Qauluhu walau fi fardin, walaupun puasanya itu puasa wajib. Nah, falau kana ala insan qada'un min Ramadan wa qala uhibbu an abda'a bil qada' min awwali yaumin min Syawal, qulna lahu hadza haramun. Seseorang yang memiliki hutang puasa qada' Ramadan dan dia ingin mengqada' puasa Ramadannya pada tanggal 1 Syawal, yaitu pada tanggal 1 Syawal yang dilakukan Idul Fitri. Nah, maka kita katakan di sini dia tidak boleh melakukan hal yang demikian, hukumnya haram. Qauluhu wa siyamu ayyamit tasyrik. Nah, berpuasa pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, illa an dami mut'atin, kecuali orang yang harus bayar dam, yang hajinya itu haji tamattu atau haji qiran. Karena Nabi SAW mengatakan ayyamu aklin wa syurbin. Nah, hari-hari makan dan minum dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah kita tidak boleh berpuasa. Karena hari itu adalah hari makan dan minum dan berzikir, kecuali orang yang harus bayar dam, yang hajinya itu haji tamattu atau haji qiran. Nah, wa hadza yadullu, dan hadis ini menunjukkan hari-hari tasyrik tidak cocok untuk dijadikan sebagai hari untuk menahan diri atau hari berpuasa. Wa amma tasyrik salasatun ba'da yaumin nahr. Hari tasyrik itu
10 hari setelah hari penyembelihan pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.